Hana menghentikan langkahnya saat para perawat sudah masuk mendorong berangkar Rania masuk ke ruangan persalinan. "Rania, semoga persalinanmu berjalan lancar," ucap Hana penuh harap. Setelah menunggu beberapa saat, seorang perawat pun keluar dari ruangan persalinan. "Bagaimana? Apa Rania sudah mau melahirkan?" tanya Hana pada perawat. "Benar dokter. Bayi Nyonya Rania sudah siap untuk dilahirkan karena pembukaannya sudah lengkap," balasnya. Hana mengangguk paham. Sejak tadi malam Rania memberi kabar jika ia sudah mengalami kontraksi ringan, ia sudah menduga jika Rania akan melahirkan pagi ini. "Kalau begitu saya pamit dulu dokter," ucap perawat yang diangguki oleh Hana. "Dokter Hana." Fitri nampak berjalan terburu-buru ke arah Hana hingga membuat perhatian Hana teralihkan padanya. "Fitri, ada apa?" tanya Hana dengan kening mengkerut. "Ada seseorang yang ingin menemui Anda di ruangan Anda, dokter," ucap Fitri dengan nafas naik turun. "Siapa?" Hana dibuat bingung melihat ekspresi Fitri yang tiba-tiba tersenyum. "Lebih baik Anda menemuinya di ruangan Anda saja, Nona," ucap Fitri tanpa menjawab ucapan Hana. "Baiklah." Tapi Hana nampak ragu. Apalagi saat ini Rania ingin melahirkan di dalam sana. "Dia akan pergi sebentar lagi, Nona," jelas Fitri kemudian. Baiklah. Aku akan ke ruanganku sekarang juga." Hana segera berjalan meninggalkan ruangan persalinan. "Rania, aku akan kembali setelah urusanku selesai," gumam Hana sambil terus berjalan. "Kak Arka," seru Hana saat melihat sosok pria yang tengah duduk di depan kursi kerjanya. "Hana." Sosok bernama Arka itu pun bangkit dari duduknya lalu mendekat pada Hana. "Kak Arka, kakak sudah kembali." Hana tak dapat berkata-kata saking senangnya menatap pria yang dulunya selalu membimbingnya saat menjalani masa koas. "Bolehkah aku memelukmu?" tanya Arka. Hana mengangguk tanpa berpikir. Dengan cepat Arka segera memeluk tubuh Hana barang sejenak. "Kau sudah semakin dewasa," ucap Arka menatap wajah Hana dengan intens. Hana tersenyum tipis. "Begitu pula dengan kakak," balasnya. Arka tersenyum. "Setelah 3 tahun tidak bertemu, banyak perubahan dalam hidupmu," ucap Arka. "Perubahan apa yang kakak maksud?" tanya Hana. "Kau sudah semakin sukses dalam karirmu dan kau tidak memerlukan lagi bimbingan dariku," kelakar Arka. Hana tertawa kecil. "Kakak bisa saja. Semua ini juga berkat bantuan kakak selama ini." "Kau ini..." Arka tanpa sadar mengelus rambut Hana. Hana tertegun. Kak Arka, ayo duduk dulu," ajak Hana. Arka mengangguk lalu kembali duduk di kursi yang berhadapan dengan Hana. "Jadi kakak sudah menyelesaikan studi kakak?" tanya Hana. "Seperti yang kau pikirkan. Akhirnya setelah 4 tahun aku bisa menyelesaikan studiku dan bisa kembali ke sini," balas Arka. "Syukurlah, aku turut senang mendengarnya," balas Hana. "Terima kasih," balas Arka. Beberapa menit berlalu Arka dan Hana terlibat perbincangan ringan membahas bagaimana kehidupan Arka selama berada di negeri orang hingga sukses menjadi dokter spesialis jantung. "Hana, sepertinya aku sudah harus pulang," ucap Arka setelah melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Hana mengangguk paham. "Apa besok kakak sudah mulai bekerja kembali di sini?" tanya Hana. Arka menggeleng. "Sepertinya 1 minggu lagi aku baru bisa bekerja kembali di rumah sakit ini," terangnya. Hana kembali mengangguk. "Baiklah, kalau begitu ayo aku antarkan kakak ke depan," ajak Hana yang diangguki Arka. Selama berjalan menuju lobi rumah sakit, Hana dan Arka pun kembali terlibat perbincangan yang membuat bibir mereka nampak melengkung sempurna. Langkah Hana pun terhenti saat ia melihat Dika masuk ke dalam rumah sakit bersama Gary dan Kiara. "Gary, Kiara." Hana memberikan sapaan pada Gary dan Kiara yang kini berdiri di depannya. "Hana,
Apa kau tahu bagaimana keadaan Rania? Kiara nampak cemas. Hana mengangguk. Saat ini Rania sedang melakukan persalinan karena bayinya sudah siap untuk lahir. Terang Hana. Baiklah. Kalau begitu aku pamit ingin ke ruangan persalinan Rania. Ucap Kiara lalu segera berjalan meninggalkan Gary dan Dika. Hana, apa pria ini adalah temanmu? Tanya Gary memasang wajah ramah pada Arka. Hana mengangguk. Kak Arka adalah temanku sekaligus dokter di rumah sakit ini. Terang Hana. Oh. Walaupun bingung karena untuk pertama kalinya ia melihat Hana bersama seorang pria, namun Gary memilih mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Apa kau masih ingin tetap di sini atau melihat keadaan Rania? Tegur Dika. Gary menolehkan wajahnya ke samping. Menatap wajah Dika yang kini nampak tak bersahabat. Hana, kalau begitu aku pamit dulu. Kau bisa menyusulku setelah urusanmu selesai bukan? Tanya Gary. Hana mengangguk. Aku akan menyusul sebentar lagi. Balasnya lembut. Dika berjalan lebih dulu meninggalkan Gary yang masih berbicara dengan Hana. Jangan terlalu lama, kau lihat wajah suamimu sepertinya sedang tidak bersahabat. Bisik Gary sangat pelan agar tak terdengar oleh Arka. Baiklah. Walau tidak mendengar terlalu jelas ucapan Gary, namun Hana mengangguk saja. Gary kemudian berpamitan pada Arka lalu mengejar langkah Dika. Aku pastikan jika kulkas itu sedang cemburu saat ini. Ucap Gary dalam hati sambil tersenyum menyeringai. Hana, apa mereka tadi temanmu? Tanya Arka pada Hana yang masih menatap punggung Dika yang mulai lenyap dari pandangannya. Hana menolehkan wajahnya ke samping. Ya, mereka adalah temanku. Balas Hana. Arka mengangguk paham. Kalau begitu aku pergi dulu. Jangan lupa membalas pesanku nantinya. Ucap Arka. Hana mengangguk. Aku akan membalas pesan yang kau kirimkan nantinya kak. Balas Hana. Setelah mendapatkan balasan dari Hana, Arka pun segera melangkah meninggalkan lobi rumah sakit. Sedangkan Hana memilih untuk ke ruangannya lebih dulu sebelum menyusul Kiara ke ruangan persalinan Rania. Karena cukup banyak pasien yang membutuhkan penanganan darinya, akhirnya Hana baru bisa melihat keadaan Rania pada siang harinya di saat jam istirahat. Rania, maaf aku terlambat melihatmu. Hana menatap Rania dengan sungkan. Rania tersenyum lemah. Tak masalah. Aku tahu kau pasti sibuk bekerja. Balas Rania dengan lembut. Hana tersenyum. Pandangannya beralih pada bayi mungil yang kini tengah tertidur di gendongan Kiara. Hai cantik. Kau sangat mirip dengan momimu. Hana mengelus pipi lembut bayi perempuan Rania. Tentu saja. Timpal Rania dengan nada pelan. Hana tersenyum begitu pula dengan Kiara. Kiara pun mengulurkan bayi Rania pada Hana. Ambillah. Kau pasti ingin menggendongnya bukan? Tanya Kiara yang diangguki Hana. Apa kau sudah memberikan nama untuk bayimu Rania? Tanya Hana sambil menatap wajah putri Rania yang kini sudah berada di gendongannya. Sudah, namun aku akan mengumumkan nama bayi kami pada acara syukurannya nantinya. Jelas Rania. Hana mengangguk paham. Hana. Mendekatlah. Pinta Rania. Hana melakukannya. William yang berada di samping Rania pun sontak memundurkan tubuhnya untuk memberi ruang pada Hana. Hana. Apa kau menyukai bayiku? Tanya Rania dengan lembut. Tentu saja aku menyukainya. Balas Hana sambil tersenyum. Rania ikut tersenyum. Hana. Aku harap sebentar lagi kau akan menyusulku dan Kiara memiliki seorang bayi. Ucap Rania sambil mengelus perut Hana dengan sebelah tangannya. Hana tertegun. Tatapan menurun melihat tangan Rania yang kini tengah mengusap-usap perutnya. Semoga saja. Balas Hana dengan tersenyum kaku. Rania segera menjauhkan tangannya saat merasa Hana tak nyaman dengan perbuatannya. Apa kau tahu Hana jika bayiku ini akan aku jodohkan dengan Baby Ray? Ucap Rania mengalihkan pembicaraan mereka. Oh iya. Wajah Hana terkejut.
Sedetik kemudian ia tertawa kecil menganggap apa yang dikatakan Rania adalah hal yang cukup lucu. Rania, bayi kita baru saja lahir tapi kau sudah langsung berniat menjodohkannya. Ucap William tak habis pikir. Kau ini bagaimana? Bukankah kemarin kau juga setuju menjodohkannya dengan Baby Ray saat mengetahui bayi kita berjenis kelamin perempuan? Kesal Rania. William menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Benar, tapi aku pikir kau hanya bercanda mengatakannya. William tersenyum kaku melihat wajah istrinya berubah sangar. Kau ini. Rania menggeram melihat sikap suaminya. Hana tertawa kecil. Kalian ini sungguh lucu sekali. Ucapnya tanpa sadar. Rania dan William sontak mengalihkan pandangan pada Hana yang kini tengah menatap wajah bayi mereka. Hana, aku lihat kau sudah sangat cocok memiliki seorang bayi. Ucap William. Hana mengangkat kepalanya. Ia hanya membalas ucapan William dengan tersenyum tipis. Semoga saja sebentar lagi Hana bisa menyusul untuk memiliki bayi, tapi jika Dika cukup mampu untuk membuatnya. Timpal Gary tiba-tiba. William sontak tertawa. Kau benar, aku masih meragukan jika Dika mampu melakukannya. Kelakar William. Merasa namanya disebut, Dika menatap William dan Gary dengan tajam. Tanpa memperdulikan tatapan Dika, William dan Gary pun sontak tertawa merasa ucapan mereka adalah hal yang lucu. Gary, hentikan tawamu. Kau bisa membangunkan bayi Rania. Kiara menepuk lengan suaminya. Gary menyurutkan tawanya lalu mengangguk paham. Pandangan Gary kembali tertuju pada Dika. Melihat wajah Dika yang kini tengah menahan kekesalannya karena ucapannya entah mengapa membuat Gary ingin sekali kembali tertawa. Dari atas ranjang, Dika menatap Hana yang kini duduk di sofa nampak sibuk dengan ponsel di tangannya. Pandangan wanita itu sejak tadi tidak lepas dari benda pipih di tangannya seolah ada hal yang membuatnya tertarik di sana. Sesekali Dika melihat istrinya itu nampak tersenyum lalu menahan tawa setelah membaca pesan masuk ke dalam ponselnya. Seolah tak menyadari tatapan Dika, Hana terus berbalas pesan dengan seseorang di seberang sana yang sejak 1 jam yang lalu terus mengirimkan pesan padanya. Kak Arka ini lucu sekali. Ucap Hana tanpa sadar. Hana mematikan layar ponselnya saat Arka tak lagi membalas pesan yang ia balas. Lagi pula matanya sudah mulai berat dan ia ingin segera tidur. Hana pun bangkit dari duduknya menuju ranjang. Hana melirik sekilas pada Dika yang nampak sibuk dengan laptop di pangkuannya seolah tak memperdulikan keberadaannya. Kemudian ia meletakkan ponselnya di atas nakas lalu berjalan ke arah kamar mandi untuk mencuci muka sebelum tidur. Tering. Notifikasi pesan masuk di ponsel Hana membuat perhatian Dika teralihkan pada ponsel Hana yang ada di atas nakas. Siapa yang menghubunginya malam-malam begini? Gumam Dika. Dika meletakkan laptop di pangkuannya di atas ranjang lalu merangkak ke arah nakas saat ponsel Hana berdering kembali. Kak Arka. Gumam Dika membaca nama pengirim pesan di ponsel istrinya. Bukankah Arka nama pria yang tadi bersama Hana? Gumam Dika dengan tatapan yang berubah tajam. Dika meletakkan kembali ponsel Hana di atas nakas lalu kembali duduk di posisi semula. Setelah melihat pesan masuk di ponsel Hana wajahnya terlihat semakin dingin. Dika menghembuskan nafas kasar di udara. Seolah apa yang baru saja dilihatnya cukup menguras emosinya. Dika memutuskan untuk menutup laptopnya lalu berbaring di atas ranjang. Ceklek. Suara pintu kamar mandi yang terbuka tak mengalihkan pandangan Dika dari langit-langit kamarnya. Tering. Notifikasi pesan masuk kembali terdengar di ponsel Hana. Dika sontak menatap pada Hana yang kini tengah berjalan menuju nakas. Senyuman tipis nampak terbit di bibir istrinya setelah membaca pesan masuk di ponselnya. Dika tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya. Melihat senyuman istrinya dikarenakan melihat pesan dari teman prianya membuat darah Dika mulai mendidih. Sedangkan Hana, tanpa menyadari tatapan dingin suaminya, ia terus berbalas pesan dengan Arka di seberang sana lalu memutuskan mengakhiri pesan mereka saat matanya sudah benar-benar tidak bisa diajak berkompromi. Hana terlihat berjalan terburu-buru mengejar langkah pria yang kini tengah berjalan di depannya.
Senyuman manis terlihat menghiasi wajah cantiknya saat ia sudah berada dekat dengan pria yang dikejarnya. Kak Arka. Hana menepuk pundak Arka hingga membuat Arka terkejut. Arka sontak membalikkan tubuhnya. Hana. Seru Arka menatap wanita yang telah mengejutkannya. Kak Arka. Kakak sudah bekerja hari ini? Hana memperhatikan penampilan Arka yang menggunakan jas dokternya. Arka mengangguk seraya tersenyum. Ya, hari ini aku sudah bekerja di sini. Balas Arka. Benarkah? Bibir Hana melengkung sempurna. Arka mengangguk membenarkan. Lagi pula semua berkas yang aku perlukan sudah siap dan aku sudah dipersilahkan untuk kembali bekerja di sini. Tutur Arka. Hana mengangguk paham. Ia dan Arka pun kembali berjalan dengan beriringan. Hana, bagaimana untuk merayakan kembalinya aku bekerja di sini, kita makan siang bersama di resto yang berada di seberang rumah sakit. Tawar Arka saat mereka sudah berada di depan pintu ruangan Hana. Hana terdiam dan berpikir. Kau bisa mengajak Fitri ikut bersamamu. Ucap Arka kemudian. Hana seketika mengangguk. Sejak dulu ia memang selalu berupaya agar tidak makan bersama, hanya berdua saja dengan seorang pria. Baiklah. Nanti siang aku akan membawa Fitri ikut bersamaku. Putus Hana kemudian. Arka tersenyum tipis lalu mengangguk. Kalau begitu aku masuk dulu. Ucap Hana. Sampai bertemu nanti siang. Balas Arka yang diangguki oleh Hana. Anak itu. Kenapa dia selalu terlihat enggan jika diajak makan berdua saja? Batin Arka bertanya-tanya. Dika terlihat sedang duduk bersama Gary dan William menikmati makan siang dalam keheningan. Beberapa lembar tisu ia tarik saat ia telah menghabiskan makanan yang ada di dalam piringnya. Sedangkan Gary dan William masih asik menikmati makanan mereka masing-masing. Sembari menunggu Gary dan William menghabiskan makanan mereka, Dika memilih membalas beberapa pesan masuk ke dalam ponselnya. Gary yang sudah menghabiskan makanannya pun mengelap bibirnya dengan tisu yang baru saja ia tarik. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok yang baru saja masuk ke dalam resto bersama seorang pria yang pernah dilihatnya. Dika, bukankah itu Hana? Ucap Gary dengan pelan. Dika seketika mengalihkan pandangan ke arah pintu masuk. Dan benar saja, di sana ia melihat Hana terlihat sedang berjalan sambil bercanda tawa dengan pria yang ada di sebelahnya. Pria itu. Dika menggeram dalam hati. Bukankah dia adalah pria yang bersama Hana di rumah sakit beberapa hari yang lalu? Tanya Gary, namun Dika tak menjawabnya. Bagaimana bisa dia tertawa seperti itu untuk pria lain sedangkan dia enggan untuk tertawa di depanku?